Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhwafu ma akhafu alaikum syirkun asghar. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita diberi nikmat sehat, nikmat waktu dan nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai malam hari ini kita masih diringankan langkah kita, ditetapkan hati kita untuk selalu berikhtiar meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar ini dicatat menjadi bagian dari wujud kesyukuran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dzurriyyatin kita insyaallah akan menjadi hamba-hamba yang menerima syafaat beliau di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, satu hadis pendek yang saya baca tadi mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. In akhfu ma aqafu alaikum syirkul asghar. Rasulullah memberikan peringatan pada beliau pada waktu beliau masih hidup. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sungguh yang aku khawatirkan pada umatku adalah syirik asghar atau syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud syirik asghar atau syirik kecil? Nanti ada syirik akbar, menyekutukan Allah. Bapak Ibu jamaah fiddin rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan syirik asghar adalah perilaku riya, perilaku yang melepaskan segala aktivitas bukan karena Allah tetapi karena ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah. Mengapa Rasulullah begitu khawatir tentang syirik asghar? Jamaah fiddin rahimakumullah, sungguh karena syirik asghar atau riya itu begitu lembut di dalam pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, bahkan penampilan kita. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengisyaratkan riya atau yang termasuk dalam syirik asghar itu dengan sebuah perumpamaan, riya atau perbuatan yang ingin dipuji bukan karena Allah itu seperti semut hitam yang berjalan di batu berwarna hitam di kegelapan malam. Sudah warnanya semutnya hitam, berjalan di batu yang berwarna hitam di kegelapan malam. Itu gambaran Imam Al-Ghazali. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita nanti saya termasuk menintrospeksi, mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku syirik itu. Sederhana Bapak Ibu, barangkali saya sedang berdiri ini juga sedang syirik asghar, pakai kacamata karena betul tidak kelihatan sebenarnya itu. Yang pertama Ibu Bapak sekalian jamaah rahimakumullah, Rasulullah menggambarkan syirik asghar itu bisa terjadi di dalam hati kita. Contoh, ketika kita berangkat ke masjid kemudian merasa paling duluan kidoning di kabeh to sak GPA kok sing mangkat aku dhewe, Bapak Ibu sedang riya. Syirik asghar. Hati-hati kalau pakai sarung Pak Dijun, Pak Diandri, tulisannya di atas Wadimor Atlas syirik asghar. Diwaca ning burine, oh sarunge Atlas. Ibu-ibu, mereknya sajadah, mereknya mukena itu dihilangkan saja. Khawatir
termasuk syirik asghar. Napa meneh niki, nah maka Rasulullah itu selalu menganjurkan baju untuk ibadah itu 2 warna, putih dan hijau. Tapi kalau di Indonesia kan macam-macam, termasuk saya ini. Jadi Bapak Ibu hati-hati sekali lagi, sangat halus. Ini bisa jadi syirik asghar loh, sopan kita kiai tenan kan begitu. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah menggambarkan begitu khawatirnya kepada umatnya tentang perilaku syirik asghar adalah riya. Dalam ucapan, dalam tindakan, dalam penampilan, bahkan di dalam hati kita. Selama kita masih terbelenggu oleh nafsu, maka disitulah bisikan setan itu akan menggelincirkan kita dari ibadah yang mestinya pada Allah. Pak Deandri itu saya tahu sejak dulu, Jumatan kemudian taraweh duduknya di situ terus. Syirik loh deh, mungkin neng kuno terus, pokoknya hafal betul saya duduknya pokoknya di pojok utara itu. Jumatan juga di situ gitu ya. Dan mudah-mudahan ikhlas gitu insya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita upayakan nanti ya waktu iktikaf. Dikisah GPA kok dorong tangi kabeh liyane aku. Syirik Bapak Ibu. Ini aku sing nglakoni, aku sing nandangi dorang genah kabeh syirik asghar Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, itu diperingatkan oleh Rasulullah pada sahabat, padahal waktu itu kualitas sahabat tentu di atas kita. Maka sekali lagi perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita, bahkan penampilan kita, mobil, rumah, pakaian, mungkin parfum dan sebagainya, monggo Bapak Ibu kita hati-hati supaya tidak tergelincir kepada perilaku syirik asghar yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa pada kita. Apalagi sekarang media sosial itu memberi ruang Ibu Bapak. Saya kalau makan sama anak-anak itu begitu, ya jangan dimakan dulu, foto dulu. Ora usah, pangan sih. Begitu kan seringkali tuh foto sih, makanan ditoto, minumnya ditoto. Saya sedang di sini, maksudnya gambar itu di sini. Ibu Bapak sedang syirik asghar. Rasulullah bersabda, barang siapa memasak makanan, kemudian makanannya tercium dari tetangga sejauh mana tercium, wajib hukumnya mengantar makanan itu. Kalau Bapak Ibu mengunggah makanan itu di medsos, wajib hukumnya mengirim ke seluruh orang yang melihat makanan itu. Kalau enggak dosa, karena menerbitkan rasa ingin makan itu. Dikurangi nggih Bapak Ibu nggih. Saya karena saya nggak punya medsos, nggak punya Instagram, nggak punya Facebook. Ya baik, medsos itu baik untuk ibadah. Mohon maaf kadang-kadang para jamaah Indonesia itu yang di Mekah itu pun, yang umroh, haji dan sebagainya itu seringkali diperingati oleh askar itu. Ka'bah itu langsung foto gitu. Langsung bisa diambil itu kameranya itu. Nah itu pasti orang, kalau nggak orang Indonesia biasanya orang Malaysia, kalau orang-orang Kuwait macam-macam itu biasa. Bapak Ibu, lalu bagaimana menghindarkan syirik asghar yang tidak mungkin lepas dari diri kita karena kita punya nafsu? Yang pertama Bapak Ibu, kata Rasulullah, Bismillahi wal awalu walhamdulillahi wal akhiru. Mulailah setiap amalan apapun itu dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Itu meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak bukan hanya karena Allah. Itu Bapak Ibu, apapun pokoknya. Sekali lagi ya, seringkali loh itu saya termasuk juga gitu, tak merin rano aku rano isi nyambut gawe, kadang-kadang muncul gitu, wah kemelinding banget misalkan gitu ya. Jadi Pak Ndru misalkan gitu ya, Pak Ndru setiap Jumat mesti nge-share itu. Saya juga Pak Ndru kok tertib banget orang no gawean liyane misalkan gitu ya. Tapi bisa jadi niat Pak Ndru tidak itu. Tetapi nah yang kedua Bapak Ibu, yang kedua kata Rasulullah, sekali lagi yang pertama tadi bismillahi wal awalu walhamdulillahi wal akhiru. Jangan lupa kegiatan apapun sekecil apapun
Saya kadang-kadang spontan. Niti sirik juga loh. Wis tekone keri, arep ndeleh sandal iki lho. Ya dadak nyisihne sandale sing wis ning ngarep, disimpar-simpar tuh sandale dilepokne. Sirik lho itu. Jadi yang lain ini sandale jelek, sandalku apik kudu ning tengah. Wong tekone keri ya sandale ning mburi. Jadi saya iki sandale kok wis kebek ya gitu. Sirik asghar. Yang kedua, Bapak Ibu, kita dianjurkan oleh Rasulullah tidak boleh lepas dari istighfar. Astagfirullahaladzim. Pokoknya begitu nek ragu nek ora tak opeh ini do dadi apa kabeh. Nah itu langsung istighfar. Oleh karena itu Rasulullah saja dalam satu hari 75 sampai 100 istighfar, padahal beliau menjadi pribadi yang maksum. Kita itu yang tidak terjamin, maka istighfar kita berapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua untuk menghindarkan kita dari perilaku syirik asghar, riya dalam segala hal. Peci ini juga menimbulkan riya loh. Nek ora awing ora cocok misalkan gitu. Pokoknya semua potensi yang ada dalam diri kita itu bisa memunculkan riya. Nggih ibu-ibu nggih hati-hati nggih saniki pokoknya nek makmu langsung maem wae ora usah dipoto, ora usah dikirim malah nambahi kepingin. Nah pokoknya itu kan nanti dianalogikan hadis Rasulullah tadi loh. Maka Rasulullah itu menganjurkan kalau masak itu banyakin kuahnya. Nanti dikirim tetangga, ning yo aja kuah itu dikirim tok gitu. Kuah itu goreng gerih ini sak jalan GPA itu dengar semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi istighfar, mau istighfar yang pendek astagfirullah atau agak panjang dikit astagfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaihi, atau nanti yang panjang asyaidul istighfar Allahumma antar rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala atika wastata'tu abduka min syarri ma sa'alatu, dan seterusnya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan termasuk ini kemarin juga kok jamaah sithik liyane doneng di. Oh sirik lho jenengan lagi ngrasani sing ra teko. Barangkali itu sholat di tempat yang lain lebih panjang dari kita itu. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan saya yang di depan ini juga terhindar dari syirik asghar yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, dan itu memang sangat lekat dengan pribadi kita, apalagi dunia teknologi memberi ruang kita untuk apapun. Jadi segala sesuatu kadang-kadang kita itu, nah makanya teknologi itu memang kalau nanti belajar teknologi itu diciptakan memang untuk membungkutkan ada satu zat di otak. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain bisa saya sampaikan yang diciptakan oleh pengelola teknologi, dan itu menjadi bagian nanti ketagihan. Jenengan kini orang buka WA dari awal ki jone ya ora ono apa-apa no jane gitu ya, artinya dikelola batin gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya mudah-mudahan menjadi bagian peringatan dari saya pribadi. Rasulullah pada waktu beliau masih sugeng, masih hidup, mengingatkan, mengkhawatirkan hamba-hambanya bukan syirik dalam artian syirik besar menyekutukan Allah, tapi yang beliau takutkan justru syirik asghar yang tumbuh di dalam perkataan, perbuatan, penampilan, bahkan hati kita masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi kita awali perbuatan dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, meyakini apapun yang kita lakukan hanya karena ridho Allah. Kemudian yang kedua, menyadari kemungkinan kita terjebak pada perilaku yang riya tadi, maka sering-seringlah kita istighfar sehingga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mudah-mudahan sempurna ketakwaannya. Insyaallah, Allahumma amin. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini juga bukan bagian dari wujud syirik asghar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.